Yesus malole, malole. Oke, saudara, saya ketika membaca ayat ini, saya merenungkan cukup lama. Apa maksud Tuhan? Dan dari ayat inilah saya mendapatkan suatu kebenaran. Cara-cara kita untuk mencapai keberhasilan di dalam rancangan Allah. Amsal 28 ayat 20. Yang bunyinya demikian. Dengar baik-baik. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tadinya saudara, saya membaca ayat ini sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya berdoa, mohon Roh Kudus membuka rahasia firman Tuhan melalui ayat yang sederhana ini, saudara. Luar biasa. Dari sinilah titik balik saya untuk saya bertobat. Di dalam saya mengikut Tuhan sebagai orang percaya. Puluhan tahun. Saya menjadi Kristen sejak umur 4 tahun. Tahun 1964 menjadi sekolah minggu di GPPS Jemaat Gorontalo. Bagaimana perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen? Di dalam pikiran saya selama itu, sebelum saya menemukan ayat ini, saya hanya berprinsip bahwa saya pasti masuk surga. Karena apa? Karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Berarti saya sudah percaya Tuhan 100%. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Namun setelah saya menemukan ayat ini, saya betul-betul, Tuhan, ampunilah saya. Selama ini konsep pemikiran saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep saya hanya supaya saya ini mati masuk surga. Ada kehidupan kekal setelah kematian. Hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu. Tetapi untuk selanjutnya, bagaimana saya menjalani realita hidup di dalam dunia ini hari demi hari? Ternyata saya menemukan bahwa saya hanya percaya Tuhan Yesus. Namun saya tidak pernah berusaha untuk naik ke level yang Tuhan inginkan. Apa itu? Amsal 28 ayat 20. Kita yang sudah menjadi orang-orang tebusan darah Yesus, kematian Tuhan Yesus, yang baru beberapa hari kita peringati kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita dari kematian, dari alam maut, untuk mendapat warisan hidup yang kekal. Tetapi sayang, batas pemikiran kita, wawasan kita punya paradigma sebagai orang percaya hanya sampai di situ. Disinilah kalau saya dapat katakan kegagalan demi kegagalan yang kita lakukan dalam realita hidup kita sehari. Bagi saya ayat ini luar biasa. Tuhan mengatakan jelas dengan tidak perlu lagi kita tafsirkan. Tuhan katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Clear. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita
sampai hari ini merasa kita tidak menerima berkat dari Tuhan? Jawabannya inilah jawabannya. Kita tidak perlu menghakimi si A, si B. Ini jawabannya. Berarti kita belum menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Nah ini. Jelas sekali. Tidak usah kita tafsirkan dengan memakai kamus bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tidak usah. Jelas. Orang yang dapat dipercaya Tuhan mendapat banyak berkat. Pertanyaannya, apakah saudara, apakah saya sudah menjadi orang kepercayaan? Setelah saya merenungkan ayat ini, Tuhan, luar biasa. Apa maksud Tuhan untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selaku seorang bisnismen, dalam soal percaya atau mempercayai, ini adalah konsep yang ada di dalam bisnis. Kalau kita mau melakukan bisnis, misalnya saja saya mau melakukan bisnis dengan partner saya, katakanlah Pak Indra. Oke, Pak Indra tidak akan marah ini karena Pak Indra ini teman baik saya. Saya mau berbisnis dengan Pak Indra. Saya kenal Pak Indra. Saya percaya Pak Indra sebagai orang Kristen, sesama jemaat, dan juga prestise di dalam bisnis cukup bagus. Di dalam kita mewujudkan kerjasama di dalam bisnis, harus kepercayaan itu terjalin kedua belah pihak. Pak Indra percaya sama Pak Albert, Pak Albert percaya sama Pak Indra. Ketika ada bisnis yang ingin kita lakukan bersama, itu bisa kita wujudkan. Nah, konsep ini yang saya pelajari, ini yang Tuhan maksudkan. Tuhan mau percaya saya dalam hal apa? Dalam hal apa, saudara? Tuhan mau percaya kita. Tentu Tuhan percaya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan percaya bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga untuk kita lakukan di dalam hidup nyata kita setiap hari. Itu yang pertama. Apakah kita mampu untuk melakukan kehendak Bapa sesuai firman dalam realita hidup kita sehari-hari? Kedua, apakah Tuhan percaya ketika berkat Tuhan berikan kepada kita, berkat itu akan kita pergunakan untuk apa? Mari. Selama kita tidak membuat hati Tuhan percaya kepada kita, jangan harap saudara akan menerima berkat ilahi. Saudara kerja dari kepala di bawah kaki di atas, saudara menerima berkat mungkin dapat, tapi berkat itu akan bocor melalui sakit penyakit, melalui masalah-masalah lainnya. Dan akhirnya itu berkat tidak akan bisa saudara nikmati. Dan juga berkat itu tidak akan bisa dinikmati oleh orang lain melalui saudara. Kuncinya adalah kita membuat Allah percaya kepada kita. Ini, Pak. Tetapi bukan maksud saya mau menilai siapa saudara, siapa saya. Tapi mari, Pak, saya kembali kepada sejarah.
Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih. 45 sampai 2019 berapa tahun? 2020 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Kita tahu dengan undang-undang dasarnya yang begitu hebat, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Terus kemudian saya kembali kepada sejarah. Kita semua tahu sejarah bahwa negeri kita, Republik Indonesia, dijajah oleh bangsa siapa? Saya tidak mau menyebut bangsa Jepang, karena Jepang menjajah Indonesia hanya sekitar 3 tahun. Tidak berarti. Tapi yang saya maksudkan, mari kita renungkan. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bos, Ci, kok 4 generasi. Kenapa seperti ini, Bapak Ibu? Saya hanya mungkin menyampaikan menurut pemikiran saya. Salah satunya, mindset pemikiran kita, orang percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya untuk tujuan supaya kita masuk surga. Bapak, Ibu, kalau saya jadi gembala di satu jemaat lokal, setiap ada orang yang datang untuk minta dibaptiskan, maka saya akan lakukan cara pembaptisan sebagai berikut. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang baik dan luar biasa dalam hidup kita. Apapun masalah dan pergumulan yang kau hadapi saat ini, Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus malole, malole, meu amo. Yesus malole, malole, meu itabasa. Au tak bisa balas, Yesus susue. Yesus malole, malole, meu amo. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik.